Aksi pria membunuh anak perempuannya dan membantai langsung istrinya secara sadis mengejutkan warga di perumahan klaster Pondok Jati, Jajar, Depok. Meski RNA selama ini memang kerap cekcok dengan anggota keluarganya, namun warga setempat tidak menyangka RNA sampai tega membantai istri dan anaknya. Penyebab kejadian ini masih diselidiki oleh kepolisian. Kasus aniaya istri dan anak begitu gampang terjadi. Bagaimana psikolog forensik memandang kasus pembunuhan keluarga ini? Dan apakah konflik yang berujung pembunuhan antara sesama anggota keluarga merupakan konsekuensi kehidupan masyarakat perkotaan? Sudah terhubung melalui sambungan daring, sambungan Zoom dengan Pak Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat siang Pak Reza, salam sehat selalu Pak Reza. Selamat siang. Ya Pak Reza, kalau Anda tentu menyimak juga perkembangan terbaru dari kasus ini, kasus di Depok. Kalau Anda melihatnya, apakah pembunuhan dalam keluarga bisa terjadi? Itu kenapa ya Pak Reza? Apa sebenarnya penyebab utama dan apa pencetus umumnya? Kalau kita bicara penyebab, sesungguhnya amat sangat banyak. Harus dipilah, harus disisir kasus demi kasus. Tapi kalau secara umum kita bicara tentang kejahatan atau kekerasan, maka motif sesungguhnya bisa kita sederhanakan menjadi dua saja. Yang pertama adalah motif emosional, dan yang kedua adalah motif instrumental. Kalau kita bicara tentang motif emosional, maka aksi kejahatan atau kekerasan terhadap anggota keluarga dilatar belakangi oleh adanya perasaan yang serba negatif, marah, benci, dendam, dan sejenisnya. Baik. Sementara kalau kita bicara tentang motif instrumental, maka barangkali aksi kejahatan tersebut ditujukan untuk memperoleh manfaat tertentu, manfaat finansial kah atau manfaat-manfaat lainnya. Baik. Baik, ada klasifikasi atau kategorisasinya yaitu ya, Pak Reza ya, emosional dan juga instrumental. Tapi kalau kami kutip dari rekan kami yang berada di Depok, jurnalis kami menyatakan sejauh ini motifnya adalah sang suami ini sakit hati terhadap istri. Lantas ini juga bisa dimasukkan ke kategorisasi emosional berarti ya? Ya, kalau memang penjelasannya adalah peristiwa ini dilatar belakangi oleh rasa sakit hati, maka sebagaimana saya katakan tadi, bahwa perasaan hati yang serba negatif itu bisa dirangkum dalam istilah motif emosional di balik aksi kekerasan atau perilaku jahat manusia. Baik, kalau Anda melihatnya sejauh ini untuk pembunuhan keluarga, mayoritas yang terjadi justru family homicide, Pak Reza. Apakah ini berlangsung tanpa perencanaan dan lebih karena suatu perkelahian atau duel yang bersifat spontan? Kalau dalam kasus Depok ini kan apakah direncanakan atau tidak ya Pak Reza kalau Anda melihatnya? Kemungkinannya adalah 338 pasal pembunuhan spontan, katakanlah demikian, atau pasal 340 pembunuhan berencana. Kalau kita coba potret kasus Depok, maka sepertinya ini bukan merupakan pasal 340 alias pembunuhan berencana. Kenapa? Karena seseorang yang melakukan aksi kejahatan sesungguhnya memiliki dua misi. Misi pertama adalah menuntaskan aksi kejahatannya, dan misi kedua adalah bagaimana mempersulit otoritas penegakan hukum dalam menagih pertanggungjawaban pidana si pelaku. Nah, melakukan penganiayaan sedemikian rupa dengan situasi yang serba panik, ada jeritan di sana sini, diperhatikan oleh sekian banyak tetangga, tampaknya bukan merupakan bentuk perencanaan, bukan merupakan bentuk pemenuhan misi kedua yang dilakukan oleh pelaku. Atas dasar itu, saya berspekulasi tampaknya bahwa ini merupakan pembunuhan yang sifatnya spontan. Tentu saja tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Baik, ini kan kalau kita simak perkembangannya Pak Reza ya, pelaku ini dikatakan sempat puas setelah membunuh anaknya, melukai istrinya dan juga aksi keji ini dilakukan dan sempat juga bertemu dengan para tetangga. Artinya di sini apakah bisa dikategorisasikan juga kalau pelaku ini mengalami gangguan jiwa seperti skizofrenia kalau kami kutip dari berbagai sumber? Kalau sudah ada perilaku-perilaku yang terkesan janggal semacam itu, maka kemungkinannya adalah ini sangat penting bagi otoritas kepolisian untuk mendalami. Pertama, adakah pengaruh miras dan narkoba? Yang kedua, adakah kondisi psikologis tertentu yang diidap oleh si pelaku yang membuat perilakunya luar biasa keji, berbeda dari orang kebanyakan? Kondisi psikologis tertentu. Dan yang ketiga, apakah ini merupakan manifestasi dari luapan amarah yang sedemikian tinggi, yang sedemikian menggelegak, yang tak tertahankan lagi? Nah, tiga kemungkinan ini harus disisir.
Yang jelas, saya pribadi menghindari penggunaan sebutan-sebutan psikologis semisal Ya. psikopat, sosiopat, skizofrenia, dan seterusnya. Hmm. Kenapa? Terlebih istilah skizofrenia, kalau kita sematkan kepada pelaku, maka seakan-akan kita memberikan perbekalan kepada yang bersangkutan untuk suatu saat nanti bisa lolos dari jerat hukum dengan memanfaatkan pasal 44 KUHP, bahwa kurang lebih orang-orang yang melakukan kejahatan namun diketahui memiliki kondisi kejiwaan tertentu justru akan bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana. Saya tidak berharap bebas dari pertanggungjawaban pidana itu berlaku dalam kasus ini. Itu sebabnya sekali lagi saya menghindari penggunaan sebutan psikologis apapun, Baik. termasuk kemungkinan yang bersangkutan mengidap skizofrenia. Baik, ini kan juga kalau kita simak juga pernyataan dari para tetangga di sekitar ya Pak Reza, kerap sekali cekcok bersama istri. Kalaulah terjadi cekcok, apakah bisa dimediasi oleh faktor eksternal sepertikah tetangga juga ikut campur dalam urusan mereka, sehingga tidak berujung terhadap penganiayaan terhadap anak dan juga istri? Semestinya demikian, Hmm. tetapi bukankah masyarakat kita juga yang menganggap bahwa cekcok di rumah tetangga adalah sesuatu yang tabu, yang terlarang untuk kemudian tanda petik diintervensi. Hmm. Ada istilah populernya adalah jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Hmm. Ini urusan dapur, ini urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Hmm. Anggapan sedemikian rupa harus dikoreksi besar-besaran. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau undang-undang PKDRT, kita akan temukan sejumlah pasal yang justru mendorong masyarakat untuk mengambil prakarsa masuk ke tetangga sebelah dalam rangka memastikan bahwa cekcok yang disertai dengan kekerasan itu bisa diakhiri, bisa dihentikan. Semangat undang-undangnya seperti itu. Kalaulah pembunuhan itu terjadi di dua kategorisasi seperti yang Anda katakan, emosional, ada faktor juga instrumental. Tapi kalau digeneralisir yang terjadi umumnya di masyarakat kelas menengah bawah atau justru banyak di perkotaan ya Pak Reza kalau Anda melihat sejauh ini di Indonesia? Sayangnya saya tidak menemukan data yang memilah adanya tipologi kekerasan tertentu yang dikaitkan dengan status sosial ekonomi atau terkait dengan domisili, apakah komunitas urban ataukah komunitas rural. Saya tidak menemukan data itu. Yang justru saya temukan adalah data global bahwa 40% kasus kekerasan dalam rumah tangga ketika dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, dalam ini suami terhadap istri, itu 40% diantaranya dilatar belakangi oleh keinginan sang istri untuk berpisah. Suami yang tidak mau berpisah, namun tidak menemukan cara untuk menghentikan rencana istrinya, kemudian memilih jalan nekat, yaitu ibaratnya TJTB, menghabisi istri, menghabisi anak-anak, semata-mata agar mereka tidak dimiliki oleh laki-laki lain. 40% menurut saya angka yang sangat meyakinkan, sekaligus merisaukan. Dan ini barangkali merupakan salah satu spekulasi yang juga bisa didalami oleh pihak kepolisian. Baik, kalau kita lihat ya Pak Reza ya sejauh ini di Indonesia tidak hanya pelakunya sang suami, melainkan juga kalau kita lihat perkembangan terakhir ada anak yang tega bunuh ayah atau orang tuanya. Artinya di semua tingkat dari mulai anak, mulai dari sang suami juga istri ini juga mempunyai peluang besar ya untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu ya. Kita harus objektif memandang bahwa setiap orang sesungguhnya berpotensi menjadi pelaku atau berpotensi juga menjadi korban. Jadi sangat masuk akal kalau ada misalnya anak yang menghabisi atau menjahati orang tua, atau istri yang menjahati suami, yang berbeda dari anggapan sebagian kalangan bahwa hanya laki-laki lah, hanya suami sajalah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Namun kalau kita kembali buka undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kita bisa merasakan tanda petik keberpihakan undang-undang itu. Jadi apakah ini disebut sebagai bias gender? Tampaknya iya. Keberpihakan yang ditunjukkan oleh undang-undang adalah adanya frase bahwa undang-undang tersebut terutama sekali diperuntukkan bagi kaum perempuan, berarti bagi kaum istri. Semoga saja kendati rumusan undang-undangnya seperti itu, tetapi aparat penegak hukum tetap objektif melihat kemungkinan bahwa tidak hanya perempuan sajalah yang menjadi korban, tidak hanya laki-laki sajalah yang menjadi pelaku, tapi justru bisa sebaliknya. Laki-laki bisa berada pada posisi sebagai korban, perempuan berada pada posisi sebagai pelaku. Baik, ini kan juga menjadi perhatian bersama ya Pak Reza, selain di kasusnya di Depok, terjadi juga kasus penganiayaan terhadap seorang ART di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban aniaya majikannya karena hal sepele saja nih Pak Reza. Gara-gara dalam mengerjakan tugas ada kesalahan yang diperbuat oleh ART. Artinya memang
ini terjadi tidak hanya dalam kalangan rumah tangga saja, tapi termasuk juga asisten rumah tangga atau ART yang bekerja di rumah. Nah, Hmm. kita harus samakan persepsi, Mas, bahwa kita buka lagi ya undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kalau ditanya siapa itu anggota keluarga, ternyata undang-undang tersebut menentukan bahwa asisten rumah tangga juga termasuk pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang PKDRT. Artinya, ART betapapun tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki pertalian kekerabatan, tetapi tetap diposisikan sebagai seseorang yang ketika dijahati oleh majikannya, maka ART tersebut akan dipandang sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hmm, hmm. Baik, peluang besar terjadi kekerasan terhadap ART, namun yang bisa menjadi catatan ke depan seperti apa ya Pak untuk melindungi para ART agar terhindar dari perbuatan kekerasan dari sang majikan? Ada paradoks menurut saya terkait dengan bagaimana kita memberikan perlindungan kepada rekan-rekan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Hmm, Di satu sisi kita menganggap bahwa pekerjaan tersebut, maaf, dipandang sebagai pekerjaan yang, ya katakanlah, maaf ya, supaya tidak keliru tafsir ya, dipandang sebagai pekerjaan yang rendah, yang hanya mau digeluti oleh orang-orang yang tingkat sosial ekonominya rendah, dan tidak layak untuk dijadikan sebagai pekerjaan jangka panjang. Tetapi uniknya, terhadap posisi yang tanda petik tidak mulia semacam itu, justru sebagian kalangan berupaya memperjuangkan adanya undang-undang perlindungan asisten rumah tangga. hmm, Padahal menurut saya, kalau kita mengadakan undang-undang sedemikian rupa, justru kita akan melestarikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Alih-alih mengadakan undang-undang yang dikhususkan untuk melindungi asisten rumah tangga, justru menurut saya tidak perlu bikin undang-undang. Yang harus diperjuangkan adalah bagaimana menghapus pekerjaan asisten rumah tangga. Bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih bermartabat, yang lebih melindungi hak-hak si pekerja, itulah yang harus diperjuangkan sehingga tidak ada lagi orang yang baik secara sengaja maupun lebih-lebih secara terpaksa menggeluti pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Walaupun tetap harus saya katakan bahwa siapapun yang memilih bekerja sebagai asisten rumah tangga, saya pandang itu sebagai pekerjaan yang baik dalam rangka memenuhi nafkah, kebutuhan nafkah keluarga. Saya pandang demikian. Baik Pak Reza, terakhir saya minta dari Anda untuk hukuman apa ya yang setimpal pelaku yang membunuh anaknya, kemudian menganiaya istrinya di Depok ini. Apakah pernyataan dari paman korban ini bisa disalurkan untuk upaya tindak hukum selanjutnya? Karena jika mengutip dari pernyataan dari paman korban, dihukum seberat-beratnya. Kita ingin dihukum seberat-seberatnya, tapi pada saat yang sama sudah mulai muncul narasi bahwa yang bersangkutan skizofrenia. Ini Hmm, ironis. Jadi sekali lagi, kalau kita memang ingin menghukum dia seberat-beratnya, maka pastikan tidak ada sematan psikologis apapun hmm, kepada yang bersangkutan. Yang kedua, hmm. tentu saja ini tugas bagi pihak kepolisian untuk memaksimalkan penggunaan pasal, apakah pasal 338, yaitu pembunuhan yang katakanlah sifatnya spontan, ataukah ada perencanaan di balik Hmm. aksi pembunuhan tersebut. Untuk penggunaan pasal 340 dijamin akan mengenakan ancaman pidana yang lebih berat. Tetapi saya hitung-hitungan di atas kertas, bagaimana saya katakan tadi, tampaknya bukan 340, tapi 338 yang akan digunakan oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Hour, psikolog Terima kasih. forensik Pak Reza Indragiri. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.